Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dasar pemrograman dengan Python. Apa kabar hari ini? Baik, saya. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada Anton. Oh, Anton. Baik, kenapa Anton sakit ya? Mudah-mudahan Sakit, ya. disembuhkan dan segera lekas pulih kembali. Baik anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi dasar-dasar pemrograman kecerdasan artifisial dengan Python. Pernah dengar tidak ya seperti ini? Nah, ini misalkan kita bikin dulu simulasi role play-nya. Misalkan menunjuk yang sebagai siswa chatbot hanya boleh menjawab dengan jawaban sederhana, ya, tidak, atau angka. Boleh ya dengan beliau ya. Terus satu lagi siswa B berperan sebagai pengguna yang memberikan pertanyaan dengan ya. Nah, nanti di kelas akan mengamati apakah chatbot manusia bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, maka kita akan coba ya. Silakan melakukan pertanyaan yang menjadi mesin tadi Will, dan yang menanya dengan Pak Ari. Siapa? Dimulai. Menanya apa nih? Bebas, silakan aja menanyakan. Apakah bumi itu bulat? Iya. Ya. Apakah bumi itu berputar berporosnya? Ya. Ya. Cukup. Ya, cukup. Nah, seperti itulah yang melakukan chatbot seperti manusia, dan chatbot yang dilakukan pada saat ini yang dilakukan oleh kecerdasan artifisial bisa dilakukan persis seperti tanya jawab, komunikasi dua arah ya, menanyakan apa yang ditanyakan dan menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya ini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita itu pertama menjelaskan variabel, tipe data, operator, struktur kontrol, fungsi Python. Dua, menulis dan menjalankan kode Python sederhana di Google Colab. Ya, nanti kalian harus masuk ke dalam akun Google yang biasa ya, dan tidak diperkenankan menggunakan ekstensi belajar ID karena perjanjian seperti itu, dan menggunakan Google biasa saja. Yang terakhir adalah merefleksikan manfaat Python untuk kecerdasan artifisial. Oke, ini dasar-dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Mungkin gue pernah pernah menggunakan tipe-tipe dari AI ya. Salah satu dari sini pernah gak yang pernah dilakukan oleh Will seperti itu? Misalkan tentang apa tuh? Machine learning, katanya kan salah satunya ya. Seperti apa tuh? ChatGPT, terus apalagi selain ChatGPT? Complexity AI. Terus Complexity AI, terus yang lain? Gemini, Pak. Oh, Gemini, oke. Nah, itu masih banyak lagi sebenarnya yang di luar itu ya, bisa aja dengan deep learning-nya, autonomous AI, natural language processing, terus ada generative AI, nah yang tadi salah satunya. Apa yang dibutuhin dipertanyakan nanti salah satunya. Terus ada explainable AI, reinforcement, dan itu masih banyak lagi ya. Selanjutnya, nah ini mengenal bahasa pemrograman kecerdasan artifisial. Yang selama ini yang kita ketahui bahwa bahasa pemrograman itu banyak pilihannya ya. Ada Python, C++ ya, ada Java, R, JavaScript, dan Julia. Nah, di situ memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Nah, salah satunya Python pilihan utama bagi pemula ya. Karena kenapa? Kemudahan penggunaannya, sintaks yang sederhana, kelengkapan pustaka, dan dukungan komunitas yang luas. Untuk saat ini ya, bahasa Python itu komunitas yang paling luas. C++ unggul dalam aplikasi yang memiliki kebutuhan performa tinggi, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi dan kecepatan. Untuk Java banyak digunakan di lingkungan perusahaan ya, karena stabilitas dan skabilitasnya, serta memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform. Dan ini salah satu yang lainnya, dan itu tergantung sesuai dengan kebutuhan, apa yang dibutuhkan untuk saat ini, dan diperlukan sesuai dengan kebutuhan juga ya. Nah, selanjutnya kenapa? Nah ini ya salah satunya ya, perbandingan bahasa pemrograman untuk kecerdasan artifisial.
tadi udah disampaikan sebelumnya, dan kita membahas di Python-nya ya, terutama adalah kemudahan penggunaan kelengkapan dan pustakanya. Kenapa Python dipilih? Nah ini ya, ini salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer saat ini di kalangan data scientist dan praktisi machine learning ya. Kemudahannya dalam hal sintaks, berarti ya, ketersediaan library pendukung dan komunitas yang besar menjadikan Python menjadi pilihan yang populer untuk melakukan analisis data, eksplorasi dan pengembangan metode prediksi. Bahkan ketika kita memiliki data set misalkan berbentuk Excel dimasukkan ke dalam Python, itu akan muncul apa yang diinginkan oleh kita ini, baik itu dari jumlah, data, statistik segala macam akan dengan mudah oleh bahasa Python ya. Ini salah satunya ya, bisa menganalisis data, terus eksplorasi dan pembangunan model prediktifnya. Misalkan ketika misalkan curah hujan di Kota Bogor ini sudah terdata, ada set datanya saat ini, bisa dimungkinkan berapa hari kemudian itu berapa, sebenarnya itu bisa diprediksi oleh dengan pemrograman bahasa Python. Selanjutnya konsep dasar Python, pertama adalah variabel wadah data, dua tipe data, integer ya, floating data, string, dan ini misalkan boolean ya, itu saat ini. Dan yang ketiga adalah operator aritmatika, logika perbandingan, fungsi blok kode yang bisa dipanggil ya. Ya, ini cepat aja. Variabel dan tipe data dalam bahasa Python, variabel digunakan untuk menyimpan data, hampir sama ya dengan tipe data yang umum digunakan ya. Bisa saja integer, bilangan bulat ya. Terus floating, float, bilangan desimal, string, teks, dan boolean atau nilai benar atau salah. Sama dengan bahasa pemrograman yang hampir sama ya. Selanjutnya variabel dan tipe data ini salah satu contohnya. Contoh kode berikut menunjukkan cara mendefinisikan dan mencetak variabel. Di sini dijelaskan bahwa variabel A menyimpan nilai dari 10, sedangkan B menyimpan nilai dari 3,14. C menyimpan datanya misalkan hello data science. Nah ini berarti kalau A berarti bentuknya integer, untuk B berarti float, untuk C string, dan D true berarti boolean. Nah di situ variabel itu ya udah jelas. Nah kita akan memperlihatkan dengan pemrograman bahasa Python. Untuk tampilannya nanti di situ berarti printnya hampir sama kan ya, print dan nilai A. Oh ini bisa ditebak bahwa nilai A itu berarti A itu pasti nilainya segini, B berarti ini, C benar. Kita lihat di Google Colab ya. Nah seperti ini Google Colab sudah dituliskan ini, maka ketika kita ketika dijalankan dia langsung akan menampilkan hasilnya seperti apa. Nah ini ya seperti yang tadi disampaikan bahwa nilai A berarti 10, B 3,14, nilai C hello data science, dan nilai D adalah true. Nah seperti yang tadi, jadi lebih mudah langsung dijalankan. Jadi kalau semuanya dipakai Python tanpa ini pasti akan ketika ada kesalahan pun juga dia akan memperlihatkan. Dibandingkan dengan kalau dengan C++ harus dicari dulu ya pembenaran di mana gitu kan ya. Ya misalkan ada yang salah nih, cari dulu misalkan salah satu misalkan titik komanya ataupun apanya ya. Tapi kalau dengan Python dia otomatis sendiri langsung mengcompile sendiri ya. Itu di Python. Ya, selanjutnya nah ini operator algoritma. Nah ini salah satu misalkan X5Y2. Nah ketika di situ penjumlahan berarti X ditambah Y. Ya, outputnya berarti adalah 5 ditambah 2 berarti 7. Ya. Berarti kalau pengulangan berarti X min Y, di situ pengulangan. X min Y berarti 5 dikurangi 2, outputnya pasti 3. Dan selanjutnya seperti sesuai dengan operator misalkan yang digunakan perbandingannya seperti lebih dari dan sama itu bisa digunakan untuk apa? Mengevaluasi kondisi dan menghasilkan nilai dari boolean itu sendiri. Nah ini struktur kontrol. Nah struktur kontrol memungkinkan program untuk mengambil jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan suatu kondisi tertentu. Contoh paling umum adalah penggunaan if, else, misalkan terus else seperti else if ya, kalau misalnya ya, dan else. Nah ini juga sama, struktur kontrol misalkan nilai 75
Jika nilai lebih dari 80 maka akan menghasilkan nilai A, dan jika itu apa? Ya, LE menunjukkan di situ nilainya lebih dari 70 akan menghasilkan nilainya adalah B, dan satunya lagi yang lainnya adalah nilai C. Nah, itu di situ penjelasannya bahwa program akan mengevaluasi dari nilai variabel nilai dan mencetak nilai B karena nilai 75 memenuhi kondisi nilai yang mana? Oh, berarti dari sini ya, yang aktifnya. Nah, itu ya. Ini struktur kontrol. Terus looping. Kalau yang looping ini juga Python mendukung perulangan atau menggunakan for dan while. Mungkin tadi udah bisa di bahasa pemrograman di C++ ataupun di itu nih ya, di HTML atau di HTML juga seperti ini. Pasti dia akan for loop-nya di atas akan mencetak nilai dari 0 hingga 4 kan di situ ya, for i in range-nya adalah 5. Oh, berarti iterasinya ke i, berarti di situ looping. Nah, ini ada J-nya ya. While J kurang dari 5, oh berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya, gitu ya. Nah, ini di situ akan berjalan selama kondisi terpenuhi ya. Ini untuk struktur kontrol yang baru. Selanjutnya yang fungsi ini pun juga sama. Fungsi blok kode yang dimodifikasikan untuk melakukan tugas tertentu sehingga kode bersifat modular dan dapat digunakan ulang atau reusable dengan mudah. Nah, ini sekarang definisinya sapa dengan nama return hello plus nama. Berarti pemanggilan fungsi nanti hasil sapa itu data scientist hasil, nanti dilihat hasilnya seperti apa. Fungsi sapa menerima parameter nama dan mengembalikan sebuah data bertipe string ya, dan yang berisi sapaan ini ya. Pemanggilan fungsi menghasilkan output menjadi, nah ini kan hello data scientist ya, berarti di sini kan ya. Oke, ini untuk fungsi. Nah, ini contoh program sederhana ya, bisa dilakukan di apa tadi, collab ya, Google Colab-nya. Di situ nama sama dengan tanda kutip 2 Budi, umur sama dengan 17, print dalam kurung dalam tanda kutip nama saya, koma nama tanda kutip umur saya, umur dalam tanda kutip tahun. Nah, ini kira-kira hasil yang dihasilkan dari ini seperti apa? Ada yang bisa Pak? Boleh? Nama saya Budi, umur saya 17 tahun. Oke, kita lihat ya hasilnya seperti apa ya. Nah, ini kan dari hasil ya. Coba ini. Ya, tepat. Ya tadi di situ sudah jelas nama saya. Oh, berarti nama saya kan ini ya. Berarti akan diulang. Nama saya berarti nama, oh ya, nama ini berarti adalah Budi, akan muncul. Di situ umur saya. Oh, berarti ini kata yang dimunculkan. Umurnya berapa ini? 17 berarti tahun. Nah, seperti itu ya. Ini lebih mudah untuk yang di Google Colab ini. Selanjutnya, nah ya, nanti dilakukan ya tugas mandiri. Tadi yang sesuai dengan yang di link yang sudah digunakan, yaitu buat program Python yang pertama menyimpan nama dan umur, menyapa halo dalam kurung ya, kurung sikup, kamu berumur dalam kurung sikup tahun. Jika umur 18 tampilkan pesan remaja, jika umur lebih dari 18 tampilkan pesan dewasa, dan 5 gunakan fungsi sapa. Nanti dilakukan di praktek selanjutnya ya. Oke, nanti juga mini projectnya buat chatbot di Python, gunakan Google Colab untuk coding diskusi kelompok kecil. Nanti dibuat kelompok kecil ya, targetnya adalah chatbot sederhana berbasis Python. Nanti setelah itu presentasi dalam kelompok masing-masing menampilkan hasil chatbotnya. Nanti masing-masing teman dan guru saling memberikan komentar ataupun feedback, dan tentunya akan menekankan konsep pentingnya. Oke. Sekarang terakhir nih, refleksi. Bisa disampaikan dari 3 pertanyaan hari ini, bisa sama disampaikan ini.
apa hal yang baru yang dipelajari dari Python? Terus bagian mana yang paling menantang? Dan tiga, bagaimana Python mendukung kecerdasan artifisial? Hal yang baru biasanya Python dibandingkan dengan yang lain lebih mudah. Lebih mudahnya dalam mudah dimengerti oleh kitanya atau sebagai penggunaan kodenya, kode bahasa pemrogramannya. Terus bagaimana yang paling menantang? yang berdasarkan data pada variabel. Ya. Oke, terus untuk mendukung kecerdasan artifisialnya? Ya, ketika data itu sudah dideklarasikan, kemudian dipanggil oleh suatu fungsi, maka dia kan menampilkan apa yang diminta. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk refleksi hari ini. Tadi ya disampaikan bahwa nanti dilihat ya, ini ada salah satu kurikulum kita ini. Silakan kalian lihat memori ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya adalah modul selanjutnya ya, kecerdasan artifisial tentang dataset. Baik, terima kasih atas perhatian hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.